ujian hati, tenangkan hati. Bunda. Ada yang ingin ditenangkan hatinya? Boleh Kak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firni Ismail. Saya memulai karir Pak Ustadz tahun 96. Umur saya waktu itu baru 16 tahun. Saya dulu syuting satu hari itu bisa 5-6 lokasi Pak Ustadz. Kadang-kadang udah ada 5-6, ada tawaran lagi. Yang satu digeser ke atas, yang satu digeser ke bawah, dimasukin lagi di tengah ya Pak Ustadz. Kalau sekarang saya pikir mau kemana gitu ya, buru-buru ngebut-ngebut amat gitu ya. Ternyata setelah sadar sekarang tadi seperti Pak Ustadz sampaikan, pulang itu gak bawa apa-apa. Sementara dulu katanya apa tadi, pergi pagi pulang pagi ya, kepala di kaki, kaki di kepala. Setelah kemarin ada pandemi Pak Ustadz, pertama kalinya saya terbesit di pikiran saat ada tawaran stripping sinetron dan ternyata itu cukup viral. Ikatan Cinta. Pertama kalinya saya bilang tidak. Walaupun itu nilai nominalnya di-approve ibaratnya gitu. Saya juga bingung, saya psikolog kok kayak konflik batin Pak Ustadz. Yang hitam bilang, kenapa gak diambil? Yang putih bilang, akan ada waktunya kamu keluar tanpa takut kena COVID. Saya memilih di rumah karena anak-anak saya tidak sekolah, full time di rumah online, gak main sama temen. Nauzubillah kalau pulang saya bawa OTG. Saya pengen bawa roti, bawa coklat buat anak-anak. Akhirnya saya memilih tidak. Dari situ, qadarullah saya kecelakaan sepeda. Ada truk bawa galon isi air full dan tidak ikat. Galon isi air 12 jatuhlah berserakan di aspal dan saya sedang pakai sepeda road bike yang tidak mungkin melindas galon. Kena musibah itu saya nggak sadar, 1 jam diselamatkan oleh warga dan pulang ke rumah karena ingin ketemu anak-anak dan takut pasien COVID di rumah sakit. Sudut pandang saya berubah. Saya melihat tadi, saya tidak mau mengejar yang ternyata bukan yang Allah minta. Saya tidak mau mengejar yang ternyata itu tidak ada timbangannya. Bisa jadi saya di rumah pada saat itu saya suapin anak, saya mandiin anak. Itu ada timbangannya. Sementara pada saat dihisap nanti tidak ada ditanya dapat piala citra berapa. Yang ingin saya tanyakan, pada saat di fase seperti itu, kadang merasa sendiri gitu ya Pak Ustadz gitu. Nah kalau nanti kita tetap berpegangan tadi apa yang akan kita bawa pulang itu hanya itu. Dan kalau sampai akhirnya pun termasuk tadi mungkin kalau Ridho sekarang dengan pasangannya tadi sempat sharing juga tidak ada pasangan saya. Dari awal menikah mungkin orang berpikir kemana gitu pasangannya. Saya ke acara datang misalnya sendiri gitu ya. Karena mungkin Mbak Firni punya suami beda ya dengan Mbak Firni ya. Warna. Beliau agak introvert barangkali. Mbak Firni pengen terlihat. Betul. Saya menghargai gitu pasangan walaupun kadang tadi ngeliat tuh seru ya segala-gala berdua gitu ya. Kapan buat saya doakan sama Allah gitu kan ya Pak Ustadz. Dan akhirnya belajar juga yang ini ingin saya tanyakan karena tadi kita pulang yang kita bawa hanya amal baik dan kita serahkan semua sama Allah. Belajar mengikis kemelekatan baik itu persahabatan, pertemanan, pekerjaan bisa jadi juga pasangan. Akhirnya saya belajar pasrah, serahkan semuanya dan ternyata lebih mudah ya. Betul. Semua diatur sama Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, pertama jalan hidup setiap orang itu berbeda.
maka jangan pernah mengukur kakimu dengan ukuran sepatu orang lain. Karena setiap kaki ukuran sepatunya sama atau berbeda? Berbeda. Tetaplah melangkah dengan ukuran sepatunya sampai kamu menemukan hikmah di balik semua kejadiannya. Yang kedua, konsekuensi yang tidak bisa kita hindari saat kita berjalan di jalan kebaikan, salah satunya adalah pasti akan ada saja orang yang melihat kita dengan pandangan yang berbeda. Termasuk gak suka dengan kita. Maka nanti biasanya ya saat kita berjalan menuju Allah, maka Allah akan hilangkan semua hal yang tidak akan mendukung kita untuk berjalan di jalan Allah. Dijauhi sama teman-teman. Gak punya circle yang dulunya temenan sekarang jadi enggak. Gitu ya. Ada kebiasaan-kebiasaan kita yang harus kita tinggalkan. Dan itu gak apa-apa. Saat kita berani meninggalkan sesuatu karena Allah, maka nanti Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang pernah kamu hilangkan dalam hidupmu. Dan itu pasti. Bukankah Nabi Muhammad SAW ketika baginda Nabi meninggalkan Mekah, Allah ganti dengan Madinah? Betul? Bukankah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Mesir, kemudian Allah gantikan dengan Palestina? Jadi semua yang bergerak menuju Allah, karena Allah, untuk Allah, pasti Allah akan gantikan dengan pengganti yang lebih baik. Tinggal pertanyaannya, niat kita, hati kita, tujuannya apa? Kalau bukan karena Allah, siap-siap kecewa. Kalau bukan karena Allah, siap-siap menderita. Bunda sayang bisa ngaji begini karena siapa? Karena Allah. Kalau bukan karena Allah, siap-siap kecewa. Ada yang mencemooh, ada yang menghina, betul nggak? Semua ada waktunya, semua ada masanya. Tinggal bergantungnya sama Allah saja. Selama Allah jadi tujuannya, maka semuanya akan baik-baik saja. Maka ada satu doa, Kak Firni dan semua yang sedang berjalan di jalan Allah, ada satu doa, satu zikir, kalau bisa dibacakan dan diamalkan zikir ini agar hati kita terus terpaut sama Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Di hati kita hanya Allah, cahaya kita cahaya Rasulullah, dan perjalanan kita perjalanan karena Allah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Kak Firni bisa menerima apapun yang Allah takdirkan. Semakin kita belajar menerima, semakin Allah menerima kebaikan kita. Termasuk apapun. Pasangan yang mungkin berbeda dengan kita, teman-teman yang mungkin beda dengan kita, gak apa-apa. Beda itu boleh, marah jangan. Beda itu boleh, berantem jangan. Betul? Beda pilihan boleh? Beda pemikiran boleh? Beda pendapat boleh? Beda pendapatan? Boleh. Boleh, betul? Pelangi itu jadi indah karena warnanya sama atau beda? Kalau warnanya sama menjadi tak indah lagi. Maka kadang dalam hidup, ya begitulah. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang cinta, ada yang benci. People come and go, betul? Belajar aja nyenengin Allah, bukan nyenengin manusia. Kalau Allah udah senang, semuanya pasti akan bahagia. Mudah-mudahan Kak Firni istiqomah dan Allah jaga terus dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin.